Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berdiskusi kajian sains dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian sains pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas perkembangan pola pikir manusia di dalam dunia sains. Kajian akan kita lanjutkan di via WA seperti apa? Penasaran kan? Nah, langsung saja kita simak di WA. Check it out. Akan menjawab pertanyaan dari Ketum. Nah, di sini ya Tum, kalau saya bilang itu apa ya? Mungkin pemahamannya
yang selama ini kayak masih salah paham gitu Tom. Kan jadi kalau maksud saya ini perkembangannya, perbedaan gitu kan antara hewan dan manusia itu, semisal kalau hewan itu kan stuck, tetap gitu. Kalau manusia itu selalu berkembang. Maksudnya di sini seperti ini Tom. Kan semisal kayak burung ya. Burung kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan bisanya dia cuma cari makan. Terus dia itu bisanya cuma berkembang biak sama misal bikin sangkar. Kalau sedangkan manusia kan yang awalnya dulu tinggal di gua, ya kan. Terus mereka tuh punya pemikiran gimana sih supaya tinggalnya tuh bisa lebih nyaman. Jadi mereka tuh bikin rumah pohon awalnya kan. Terus mereka bikin rumah dari ini karena mengenal berbagai teknologi, mengenal semen dan lain-lain. Mereka bikin rumah. Setelah bikin rumah, mereka itu semisal kayak punya apa ya? Punya pengetahuan baru lagi. Jadi konstruk antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru itu menghasilkan pengetahuan yang lebih baru gitu. Semisal kayak pengetahuan manusia itu tidak hanya bisa membuat rumah, tapi zaman modern seperti sekarang ini bisa membuat apartemen gitu ya semisal. Terus kayak gedung-gedung pencakar langit yang sampai bisa jadi itu 105 lantai. Ini kan mengalami perkembangan yang sangat signifikan gitu. Jadi yang dimaksud pemikiran di sini terus berkembangnya seperti itu. Kayak manusia itu tidak pernah puas untuk mencukupi atau memuaskan keinginannya, hasratnya gitu. Jadi kalau pengennya itu kalau misal kayak wanita itu ya yang dulunya nggak ada apa-apa, nggak ada kosmetik, terus ada bedak. Terus sekarang ditambah lagi dengan adanya seperti semisal kayak make up yang nggak bisa luntur, itu kan juga mengalami perkembangan. Sedangkan pada hewan kan dari dulu sampai sekarang, misalkan mereka kan cuma mengenalnya itu hanya hanya bisanya ya buat sangkar, bisanya cuma cari daerah-daerah yang bisa bermigrasi untuk semisal bertelur, kan bisanya cuma gitu aja. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ketum ya. Kenapa hewan itu zaman sekarang tidak hanya makan rumput misalnya, ada marmut, mereka makan keju dan sebagainya itu ya. Itu termasuk dalam teori ekologi sebenarnya. Sehingga kenapa hewan-hewan saat ini tuh memakan, contohnya yaitu tadi ya, kucing. Kenapa dia sebenarnya adalah hewan yang karnivora. Tetapi kenapa dia bisa makan seperti sayur apa segala macam itu adalah sistem di mana dia harus bertahan hidup gitu dengan lingkungannya. Jadi ini disebut dengan ekologi, teori ekologi pertahanan hidup. Terus kalau dikatakan apakah terjadi perkembangan pada pemikiran kita ketahui bahwa untuk hewan itu tidak memiliki pemikiran. Yang menjadi perkembangan pemikiran adalah manusia itu. Oh gitu. Enggak, soalnya seperti ini. Tadi kan dijelaskan bahwa pemikirannya hewan itu stagnan, tidak ada perkembangan seperti pola pikir manusia. Ya termasuk dalam bertahan hidup kan manusia sebenarnya kan membangun gedung-gedung pencakar langit, membuat teknologi terbaru. Itu kan hanya sebatas kemungkinan besarnya adalah bagaimana mereka bertahan hidup dan bagaimana mereka bisa mengembangkan apa yang mereka miliki gitu. Baik sebatas pemikiran ataupun hal yang lain. Kan sebenarnya sama. Contoh tadi yang dicontohkan De Ernie itu bilang bahwa sebagai manusia, sebagai hewan itu kan membuat sangkar. Perlu diingat loh, sangkar itu sekarang kalau burung itu sangkarnya sudah bukan jerami lagi kan gitu kan, malah walet itu kalau kalian tahu kan ya, kalau kita tahu kalau walet itu kan pakai gedung-gedung pencakar juga itu. Kalau walet itu ada banyak tempat yang mereka tempati sekarang sudah gitu. Kalau masuk kepada teori ekologi itu ya mungkin ada nggak satu pembahasan dalam sains apakah juga ada tahapan-tahapan seperti manusia. Dulu manusia tinggal di gua,
setelah digua mungkin dikubur, setelah dikubur mungkin di rumahnya nanti yang mungkin yang model kayu umpamanya. Nah, sekarang sudah pakai gedung. Kalau burung pun juga itu, burung itu contoh salah satu contohnya gitu. Dan jangan salah pula kalau dulu mereka hidup berkeliaran di hutan, sekarang sudah banyak yang memeliharanya gitu. Tidak, apakah memang ada fase-fasenya juga untuk hewan itu? Soalnya kan walaupun mereka stagnan, tapi secara perilaku kehidupannya itu seakan-akan juga mengikuti perkembangan di masa sekarang gitu. Sekarang itu hewan-hewan yang bersemut itu makin punah, tapi hewan-hewan yang menyesuaikan dengan adaptasi kehidupan manusia itu semakin banyak berkembang gitu. Malah dipelihara oleh manusia sendiri. Coba mungkin kemungkinan ada enggak? Saya juga ingin nimba ilmu sebenarnya kepada kalian. Mungkin dari Devio terkait dengan teori ekologi bertahan hidupnya hewan itu ada enggak fase-fasenya secara historis seperti fase-fasenya manusia? Jadi karena pemahaman saya ini coba diklarifikasi nanti kalau salah. Pemahaman saya itu karena memang mereka punya anggap saya itu pemikiran yang stagnan, hanya bisa mencari makan, minum gitu kan ya. Terus kadar tidak seperti manusia, maka kehidupan mereka itu bisa jadi dikonstruk oleh kehidupan manusia. Contohnya tadi itu kan mereka tetap disangkar, tapi karena dibutuhkan oleh manusia, diambil oleh manusia, bagaimana mereka dibudidayakan kan gitu kan. Contoh juga ikan hias itu tadi kan, berarti kehidupan mereka polanya juga ditentukan oleh manusia gitu ya. Dalam teori ekologi itu mungkin coba lihat. Kalau menurut saya tuh sebenarnya itu kalau semisal kehidupan mereka dikonstruk oleh manusia itu sebenarnya enggak gitu kalau menurut saya. Soalnya ya mereka melakukan itu karena itu adalah salah satu bentuk adaptasi gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup gitu, tidak terkena seleksi alam. Kalau semisal walet itu memang dibudidayakan atau yang apa, itu kan karena mereka menguntungkan. Lain halnya dengan yang lain-lainnya yang tidak bisa menghasilkan uang, semisal dari segi ekonomi, itu kan mereka kan istilahnya cuma mengalami ibaratnya itu ya, kalau mereka mau menyesuaikan adaptasi dengan perkembangan manusia yang semisal kayak sekarang itu hutan-hutan mulai dibabat, jadi kayak mau nggak mau mereka itu harus kayak pindah tempat, semisal kayak gitu kan. Oke. Sebelum jauh ke sana, kita kembali kepada bahasan awal lagi tentang perkembangan pemikiran manusia tentang sains. Pemikiran manusia. Jadi saya pahami itu terkait dengan bagaimana pertama manusia mengelola kehidupan ini. Yang kedua, tidak semua hewan juga bisa dikelola. Ada juga yang mau bertahan hidup. Karena memang
kehidupan alam, kehidupan yang di luar ini memang tidak bisa dipastikan seperti kepastiannya kepastiannya matematika dan ilmu pasti yang lainnya. Tapi itu siklus perkembangan kehidupan mereka kan terus berputar. Di perspektifan ada perubahan yang cukup besar di sana. Oke, kita kembali kepada perkembangan pemikiran sains dulu, nggak usah bahas hewan. Oke, hewan itu memang sudah clear, saya pahami bahwa mereka bisa dikonstruk oleh manusia. Kalau memang mereka itu dibutuhkan untuk menaikkan dalam hal mungkin khususnya di bidang ekonomi, tapi kalau yang belum masih dalam tanda kutip bertahan hidup karena memang keadaan yang memang tidak sesuai dengan perkembangan yang mereka alami di masa lampau. Itu lanjut ke perkembangan pola pikir kehidupan manusia tentang sains itu gimana itu ada mitos yang mungkin perlu dipertanyakan. Ini juga Arina juga baru gabung, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, silahkan juga. Baik, saya mau menanggapi terkait mitos ya Tung. Kalau mitos itu kan salah satu, kan awalnya kan dari sifat manusia itu rasa ingin tahu ya kan, terus turun ke mitos. Mitos itu adalah gabungan dari pengamatan, pengalaman, dan juga kepercayaan, ya kan. Jadi kayak kalau di mitos itu gini Tung, semisal kayak guntur itu terjadi karena mereka itu percaya karena kereta dewa sedang lewat gitu. Kayak semisal gempa bumi ini terjadi karena dewa itu murka sama kita, kayak gitu. Jadi kayak mereka itu masih berdasarkan apa ya, menerka-nerka gitu pemikirannya mereka gitu, dikaitkan dengan kepercayaan kepada dewa-dewi. Padahal kan hal itu tidak semata-mata hanya dari segi kepercayaan gitu kan. Kalau kita memakai pikiran kita itu kan bisa juga dari segi, kalau dengan adanya perkembangan pengetahuan ya, gempa bumi itu bisa terjadi karena pergeseran lempengan-lempengan antar lempeng, menyebabkan semisal kayak sebuah keretakan gitu kan. Jadi tapi pada zaman mitos itu belum mereka dapatkan gitu, ilmu pengetahuan itu belum mereka dapatkan. Jadi tahapannya itu kan setelah rasa ingin tahu, terus mitos, terus itu pada zaman namanya itu pro kontra mitos, itu ada zaman yang namanya pseudoscience atau zaman mirip sains. Lalu yang terakhir itu baru masuk zaman sains gitu tuh. Jadi perkembangannya seperti itu. Kepada Riva sudah mau bertanya ya. Di sini kan menurut ilmuwan Akom itu ada 3 tahap perkembangan jiwa manusia, yakni ada tahap teologi, tahap filsafat, dan juga tahap positif. Jadi di sini tuh tahap-tahap perkembangan pemikiran atau jiwa yang ada pada manusia. Pertama tahap teologi. Tahap teologi itu adalah manusia menganggap bahwa setiap gejala alam atau peristiwa yang terjadi di dunia ini itu diatur oleh para dewa-dewi. Jadi dalam tanda kurung itu belum memiliki daya kritis sama sekali. Jadi mereka itu cuma sekedar kayak percaya gitu, teologi ketuhanan, kepercayaan. Jadi mereka masih dalam tahap percaya, hanya percaya gitu. Terus tahap filsafat. Tahap filsafat ini adalah tahap di mana peralihan alam berpikir manusia mulai menanyakan fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi mulai menggunakan akal atau rasio, tapi belum bersifat objektif gitu, belum bisa dibuktikan, belum bisa melakukan pengamatan seperti itu. Jadi
percaya, terus mereka itu mulai berpikir, kok bisa sih fenomena-fenomena yang terjadi, ini terjadi karena apa sih gitu kan. Terus tahap positif ini adalah tahap dimana manusia itu sudah mampu berpikir objektif melalui pengamatan, percobaan, dan juga perbandingan. Jadi setelah mereka mengenal tahap teologi atau ketuhanan, terus tahap filsafat, mulai berpikir, kemudian masuk ke tahap positif. Jadi pemikiran itu, kepercayaan itu, terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mulai dibuktikan dengan adanya tahap positif ini melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Di sini tahap di mana manusia sudah mampu berpikir dan melakukan percobaan atau pengamatan untuk membuktikan fenomena-fenomena dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu deh. Kalau saya wis paham. Coba Siva atau Arina atau Vio ada feedback apa gitu. Kalau saya insya Allah sudah paham. Kalau nanti saya lanjut ke pembahasan lain di nanti ruang lingkup mungkin nyambung. Saya paham wis semuanya. Itu. Terima kasih. Kalau tahap-tahap perkembangan pemikiran manusia itu ya Rin ya, itu dimulai dari yang awalnya itu bukan teologi Rin, tapi rasa ingin tahu. Terus kemudian lanjut ke mitos. Terus lanjut ke yang namanya itu pro kontra mitos atau biasa disebut dengan pseudoscience tadi. Jadi sains, terus baru lahirnya ilmu sains. Kalau saya rasa ya Rin, yang namanya tahap-tahap itu pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan suatu loncatan-loncatan untuk berkembang. Jadi kayak misal kita masih bayi kan, kita kan awalnya yang nggak bisa apa-apa, terus kita bisa belajar ngomong, terus kita belajar tengkurap, belajar ngerangkak, terus kita belajar berdiri meskipun jatuh berkali-kali, terus kita baru bisa jalan. Itu kan juga membutuhkan tahap-tahap, dan di dunia ini menurutku apapun itu pasti ada tahap-tahapnya. Nggak mungkin langsung pas gitu, langsung bisa jalan, langsung bisa apa gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi diskusi pada hari ini telah selesai. Baik, saya akan sedikit menyimpulkan. Pemikiran manusia selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mereka memiliki sifat yang tidak pernah puas. Manusia selalu haus akan ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan membuat hidup mereka menjadi lebih baik dan semakin baik. Pengetahuan itu
didapatkannya dengan cara mengkonstruk pengetahuan lama dan pengetahuan yang baru saja didapatkannya menjadi pengetahuan baru. Kecanggihan teknologi juga ikut mendorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, terutama sains. Nah, dalam hal ini juga muncul beberapa fenomena-fenomena yang terjadi pada hewan. Misalnya, pada saat ini banyak hewan-hewan karnivora yang akhirnya mereka itu memakan tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah semata-mata proses adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jika tidak, mereka akan terkena seleksi alam. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.